Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jemaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di subuh yang sangat cerah ini, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Sekaligus kita lanjutkan pengajian atau kajian rutin kita setiap subuh Sabtu secara tematis yang berkaitan dengan petunjuk kehidupan di dalam Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup manusia dalam rangka dia menjalani kehidupan yang benar, yang lurus, yang penuh dengan hikmah, ilmu, dan juga berkaitan dengan cahaya yang akan menjadi tema kita hari ini. Pada hari ini kita sudah berada pada tarikh yang ke-14 Rabiul Awal 1445 Hijriah, yang kurang lebih 5 bulan ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bertepatan dengan ujung bulan September tahun 2023. Jadi kita senantiasa menyampaikan penanggalan Hijriah dan Masehi ini supaya mengingatkan kita tentang pentingnya waktu, yang terutama berkaitan dengan waktu-waktu di dalam pelaksanaan ibadah ya bagi kita yang menganut agama Islam. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan kajian yang berkaitan dengan fungsi di dalam Al-Quran yang multifungsi, yaitu sebagai nur, sebagai cahaya. Berhubung kita baru kembali dari tanah suci Mekah dan Madinah, dan kita mengetahui bahwa kota Madinah itu diberi julukan sebagai Madinatul Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya. Jadi ini bertepatan karena kita libur beberapa pekan ini, 2 pekan yang lalu. Sebelumnya kita membahas tentang cahaya, nur, baik dalam kaitannya dengan ayat-ayat kauliyah maupun dengan ayat kauniyah. Yang kita sudah bahas berkaitan dengan ayat kauniyah itu yaitu cahaya langit dan bumi ini, ya, yang bersumber dari matahari. Matahari bersinar, bulan bercahaya, ya, karena bulan menerima pantulan cahaya dari matahari. Dan fungsinya bagi kehidupan. Kalau tidak ada cahaya matahari, berakhirlah kehidupan ini. Karena dari cahaya itulah, dari mataharilah menjadikan segala sesuatu di bumi punya energi gitu ya, dan juga bisa terang, tidak dalam gelap gulita. Nah, yang kedua, fungsi kitab yang disebut untuk membawa perubahan dari kegelapan menuju cahaya. Dari bahas juga di surah Ibrahim, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi kitab Al-Quran ini dan juga kitab-kitab sebelumnya kita juga sudah sampaikan
bahwa baik kitab Injil, kitab Taurat, Zabur, dan Suhuf dan Ibrahim alaihissalam, dan mungkin juga ada kitab-kitab yang tidak disebutkan, sebagaimana juga ada para nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi nabi-nabi yang sudah disebutkan, ada 25 rasul itu semuanya mewakili representasi daripada contoh-contoh dari kehidupan umat manusia generasi terdahulu maupun yang akan datang, sebagai wujud bahwa Al-Quran itu sifatnya adalah kafah, sifatnya menyeluruh. Nah, di sini kita melanjutkan berkaitan dengan nur cahaya. Tadi saya menyebutkan bahwa kota Madinah adalah kota yang penuh dengan cahaya. Walaupun mungkin kita melihat seolah-olah yang dimaksud dengan cahaya ini adalah cahaya lampu-lampunya yang banyak, yang terang sekali. Wattnya mungkin di atas 1000-an. Dan di kota Madinah berkembang terus. Di samping kota Madinah sekarang dibebaskan lagi, perluas, terutama yang sebelah kanan, kalau dari arah utara gitu ya, karena Masjid Madinah ini, Masjid Nabawi itu menghadap ke selatan, ke kota Mekah. Jadi sebelah kanannya itu sudah diperluas seperti lapangan yang sangat luas, penuh dengan cahaya. Dan di sebelah selatannya juga sedang dilakukan pembebasan. Seperti juga di kota Mekah, beberapa lokasi sekitarnya terus-menerus dilakukan pembebasan lahan untuk memperluas Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwa ke depan ada tanda-tanda bahwa populasi kaum muslimin semakin banyak, dan semakin banyak pula yang berkunjung ke dua kota suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Nah, seperti yang pernah kita sampaikan, bahwa kita di sini mengkaji agama kita supaya kita punya dasar ilmu yang kuat. Nah, ada sebuah syair yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi beliau berkata, aku mengadu kepada Waki tentang buruknya hafalanku. Lalu dia menasihatiku agar meninggalkan kemaksiatan. Dia memberitahuku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ya. Fahbarni bi annal ilma nurun, gitu ya. Inilah yang menjadi dasar kita selalu mengatakan, dan saya juga biasa mengajarkan kepada saya, ilmu itu adalah cahaya. Jadi ilmu itu lebih dekat kepada keimanan, sesuatu yang gaib dibanding dengan yang nyata. Tapi kebanyakan ilmu sekarang ini dimaterialkan, wujudnya dalam bentuk teknologi, itulah yang disebut dengan paham materialisme. Padahal itu ilmu lebih dekat kepada keimanan. Artinya bertambah ilmu, bertambah iman kita. Bertambah iman kita, bertambah pula usaha untuk mencari ilmu yang benar. Nah, kembali kepada tema yang kita sampaikan sini berkaitan dengan cahaya dari bumi sampai nanti di bumi maupun di akhirat. Nah, dari bumi itu yang sudah disampaikan sini, yaitu salah satu kota yang diberi julukan kota Nabi yang dulunya namanya Yasrib, kemudian diberi nama Madinah. Madinah dalam bahasa Arab itu sudah kota sendiri. Jadi Madinah itu adalah kota yang penuh dengan cahaya, Al-Munawwarah, penuh dengan cahaya. Cahayanya kalau kita lihat sana selama 24 jam terus bercahaya, tidak pernah dimatikan lampunya. Dan pancaran cahaya yang dimaksud di sini berkaitan dengan sifat-sifatnya yang memberi cahaya penerangan kebenaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Karena dari sanalah disebarkan ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Di sanalah mulai dibangun tatanan masyarakat, tatanan pemerintahan, tatanan sosial, tatanan ekonomi, relasi antar bangsa, antar suku, antar etnis dari pancaran kota Madinah. Ya, pusat penyebaran agama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Islam sebagai agama yang hak, dinul yang benar, kafah, sifatnya melurus dan mengajak manusia menuju jalan yang lurus melalui kitabnya, yaitu Al-Quran.
kitab yang dijamin, yang manusia sudah ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita baca pada rakaat pertama tadi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli. Manusia sudah ditantang, seandainya ada di antara manusia bahkan jin diundang untuk membuat atau mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an walaupun hanya satu ayat. Ya. Tapi sampai sekarang tidak ada yang mampu melakukan itu. Dan Allah sudah menjamin. Ya. Ailan tafalu walan tafalu. Pakai istilah di sini kaidah bahasa Arab, walan itu tidak akan pernah ada. Ya, Allah sudah membuat statementnya di situ di surat yang ke surah Al-Baqarah tadi ayat ke-24-nya, walan tafalu, dan tidak akan ada yang mampu menandingi Al-Qur'an. Ini sudah jaminan fungsinya yang satu, yang salah satunya adalah sebagai cahaya. Nah, jadi di kota Madinah memang memiliki keutamaan-keutamaan, ya, memiliki nilai pahala yang lebih daripada kita salat di tempat lain, walaupun belum bisa ditandingi dari kota Mekah. Nah, di Madinah apabila kita beribadah di sana diberi ganjaran pahala lebih dari 1000 kali lipat. Kalau kota Mekah di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Kalau di masjid kita ini sesuai dengan hadisnya kan salat jemaah 27 kali lipat. Lalu melangkah ke masjid 25 kali. Jadi ada juga pelipatan-pelipatan. Kalau kita berada di sana dalam waktu yang cukup lama, tentu nilai pahalanya lebih tinggi. Berarti kita harus berusaha untuk meniatkan terus, baik itu ibadah haji bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang sedang melakukannya, alhamdulillah, dan bisa juga dengan cara beribadah umrah. Ya, insya Allah dengan kita berada di sana beberapa hari, berarti ada pelipat gandaan nilai daripada umur kita. Ya, jadi mungkin umur kita 60 tahun, 70 tahun, tapi kalau kita berada di sana berarti bisa lebih sampai 100-200 tahun gitu ya. Karena kalau di Masjidil Haram sampai 100.000 kali lipat kita beribadah, bayangkan itu kelipatannya jumlahnya. Nah, ini ada sebuah hadis, ya, yang dikemukakan, disampaikan oleh, diriwayatkan oleh Muslim, ya. Inna Ibrahim harrama Makkah wa inna haramtul Madinah. Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan kota Mekah sebagai kota yang suci. Ya, disebut dengan Masjidil Haram, kota yang suci. Dan aku menjadikan kota Madinah, kata Rasulullah SAW, wa inni haramtul Madinah. Dan aku menjadikan kota Madinah sebagai kota yang suci pula. Jadi dua kota suci disebut dengan Al-Haramain. Dan dari sini juga diberi ganjaran pahala yang saya sebutkan tadi 1000 kali lebih utama daripada salat di masjid-masjid lain. Nah, kemudian hadis riwayat Muslim juga dan juga sekaligus Bukhari, kota Madinah adalah lebih baik. Al-Madinah khairul lahum laukana ya'lamun. Kota Madinah lebih baik bagi mereka andai kata mereka mengetahuinya. Inilah yang kita sebut dengan pentingnya kita pengetahuan. Oh, ini ada keutamaan di tempat ini. Basisnya ini pada wahyu, bukan pada pengetahuan empiris yang orang cari-cari berdasarkan wawancara dari orang-orang. Ini tidak bisa ketemu. Tapi kalau Allah dan Rasulnya menurunkan wahyunya bahwa kota Madinah memiliki keutamaan, berarti inilah yang disebut dengan ilmunya yang basisnya dari wahyu tadi. Ya. Selain daripada situ, utama lainnya di kota Madinah menghilangkan keburukan dan kerusakan. Kota Madinah akan menghilangkan keburukan dan kerusakan dari yang ada di dalam dada manusia ini, ya, berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Jadi melatih untuk kita tulus, ikhlas nih, ya, senantiasa beribadah di situ. Ini diibaratkan ini, sebagaimana tukang pandai besi membersihkan kotoran besi yang jelek. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya kota Madinah akan menghilangkan keburukan manusia sebagaimana panasnya besi menghilangkan karat dari besinya. Berarti
sangat luar biasa. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa dengan ilmu ini kita mengetahui bahwa ibadah-ibadah itu berdimensi waktu, tempat, dan keadaan, ya, atau situasinya. Kita mengetahui bahwa di kota Madinah, di Masjid Nabawi ini ada ruang tertentu, kawasan tertentu yang disebut dengan Raudah. Ya. Raudah ini tempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman surga. Antara tempat tidurnya yang dulu atau yang sekarang jadi makamnya Rasulullah dengan mimbarnya Rasulullah yang sekarang diperebutkan. Beberapa tahun lalu kami ke sana dan juga mungkin bapak-bapak, saudara-saudara yang pernah ke sana, itu berbeda dengan sekarang. Sekarang ini diatur betul ini, yang masuk itu ditata sedemikian rupa, antrian yang panjang dan berdasarkan kafilah-kafilah yang berasal dari berbagai negara itu sudah diatur. Yang kemarin kami itu sesudah salat zuhur baru bisa masuk ke kawasan situ. Jadi lebih tertib. Kalau pagi itu banyak kan kaum perempuan, jadi lebih tertib. Sehingga untuk memperebutkan ruang itu dan tidak boleh terlalu lama di dalam. Ya, karena banyak orang yang mau dan antriannya sangat panjang. Lebih lama antrinya sampai beberapa jam daripada masuknya. Inilah berarti memang mahal ini, Pak. Mahal tempat itu untuk beribadah, untuk berdoa. Kalau doanya bisa dijawab. Ini yang menentukan bahwa tempat itu keberkahannya berdasarkan wahyu tadi. Tidak bisa orang mengatakan ini tempatnya ini keramat ini berdasarkan konstruksi manusia aja. Karena itu bisa jadi musyrik. Tapi kalau Allah dan Rasulnya meletakkan bahwa di dua kota suci ini, sebagai kota suci di Madinah dan Mekah, dan di kota itu juga ada tempat kawasan-kawasan tertentu yang lebih utama lagi. Ini yang kita sebut dengan keutamaan berkaitan dengan ruang, tempat. Jadi kota Madinah di Masjid Nabawi di Raudah ini. Ya. Kalau di kota Mekah yang diperebutkan manusia kan sekitar Hajar Aswad kan, sekitar makam Ibrahim untuk sholat dan sekitar Ka'bah ini, utaranya di lingkaran yang paling dalam. Itu yang berbasis tempat ini yang disyariatkan. Tidak bisa kita mengarang sendiri tempat tertentu di tanah air kita ini, apa di gunung, di sungai itu ada keramat situ, tidak bisa ini jadi kemusyrikan nanti. Ya, tapi kalau Allah menentukan, oh ini kalau di kota Mekah Masjidil Haram, pusatnya di Ka'bah. Kalau intinya di dalam Ka'bah atau di sekitar Hajar Aswad. Itulah yang diperebutkan manusia. Walaupun itu adalah sifatnya batu dan tidak boleh kita juga menyembah batu, bukan kita menyembah itu. Berdasarkan karena contoh dari Rasulullah, sehingga Umar bin Khattab seandainya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencium Hajar Aswad, dia tidak akan pernah menciumnya. Ya, walaupun itu tidak wajib nih, yang dipaksakan juga ini. Ya, menyentuh sudah cukup nih. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa memaksakan. Ya, karena saya lihat itu ada seorang ibu yang diperjuangkan oleh orang dari Sulawesi, diperjuangkan oleh, saya tidak tahu itu apakah cucunya atau anaknya, dia sudah membukakan jalan di sudut di pinggir Ka'bah itu untuk dia bisa menyentuh, ya, menyentuh saja. Kira-kira masih 2 meter. Saya sudah di situ juga di belakangnya. Dia berusaha untuk keluar karena tidak kuat. Lalu bilang, "Nek, kita jangan dipaksakan," katanya. Ini bahaya. Bisa terinjak-injak. Saya sampai pakai ihramnya, ya ada konsumsinya di pintu ini. Pakaian ihram yang bagian atas saya sampai hampir terlepas, tinggal saya pegang. Ujungnya saya tarik-tarik itu baru bisa saya ambil semuanya. Saking berdesakan manusia yang penuh dengan keringat. Saya berada di belakang dengan orang dari Afrika yang tinggi, tapi ternyata dia menyerah juga. Nah, intinya kalau masuk di sana, jangan memaksakan kita yang mengambil tenaga. Biarlah orang lain yang mendorong-dorong kita terus sampai dia masuk itu. Jangan kita yang selalu berusaha, karena habis napas.
Nah, ini sekilas berkaitan dengan keutamaan kota Madinah sebagai pusat penuh dengan cahaya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan permintaan dari Nabi kita Muhammad SAW, maka kota Madinah diberikan penuh dengan cahaya, diberi nilai ganjaran pahala 1000 kali lebih dibanding dengan salah satu tempat lain. Nah, para jemaah sekalian, kita lanjutkan berkaitan dengan cahaya. Saya sebutkan tadi bahwa kitab-kitab terdahulu sudah juga disebutkan di dalam Al-Quran ini, khususnya di surah Al-Maidah, baik itu Injil, Taurat, tentu juga berkaitan Zabur, bahwa dialah menjadi petunjuk cahaya dalam berkehidupan. Dan di dalam Al-Quran juga sudah disampaikan bukti bahwa dia menjadi cahaya, tidak menjadi kegelapan, apabila ada orang yang ingin menyelewengkan daripada Al-Quran ini atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran berfungsi untuk menjadi penerang, untuk meluruskan, ya. Nah, ini contohnya. Jadi fungsi Al-Quran untuk meluruskan, karena ada orang yang menggiring kepada hal-hal yang tidak benar, menggiring kepada yang disebut dengan kegelapan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsirin. Qad ja'akum minallahi nuran wa kitabun munir wa kitabun mubin. Terang besar. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW, telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi ini bukti secara otentik, dalil nakliyah ini, bahwa kitab-kitab yang terdahulu sudah diturunkan oleh generasi kemudian telah diselewengkan. Jadi tidak mengurangi fungsi cahayanya tadi, dia beralih pada mengarah kepada kegelapan. Ya. Menjelaskan banyak hal dari kitab suci yang kamu sembunyikan dan membiarkan, tidak menjelaskan banyak hal, menyembunyikan dan membiarkannya, tidak menjelaskan banyak hal yang mereka sembunyikan. Ini generasi yang banyak sekarang itu yang mengarang kitab tapi mengatakan itu dari Allah. Azaminillah, padahal itu bukan dari Allah. Lalu Allah mengakhiri dalam ayat ini, ya, di surah Al-Maidah ini. Surah Al-Maidah ayat yang ke-15. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Inilah yang disebut dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya, cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Ya, tadi kita menyebut tadi kan dua kota suci. Kitabnya juga kitab suci, dua kotanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi titik temu ini. Nah, dalam ayat yang ke-16-nya di surah Al-Maidah disebutkan fungsinya dari kitab itu, yahdi bihillahu minat taba'ah ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengannya kitab suci, maksudnya Al-Quran ini, Allah menunjukkan kepada orang yang mengikutinya ridhonya, keridaannya, jalan-jalan keselamatan. Jadi ada jaminan bahwa dengan mengikuti kitab suci ini sebagai petunjuk, berarti kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu jalan-jalan kepada keselamatan, subulas salam. Ya, fungsinya, ya, saya menekankan di sini berkaitan dengan kitab sebagai fungsi, yaitu sebagai cahaya, penerangan. Fungsinya, ya, wa yukhrijuhum
minaz zulumati ilan nur biiznihi. Mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya biiznihi dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dan menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Jadi kita diikuti Al-Quran ini sebagai sumber ilmu, petunjuk kehidupan kita. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kita berada di jalan yang benar, al-haq, dan juga berada di jalan yang lurus. Tidak ada lain lagi, ya, karena tidak akan ada lagi kitab yang kalau ada manusia sekarang masih terus-menerus mencari dengan berbagai macam paham atau ideologi, tidak akan mampu menandingi Al-Quran. Saya sudah sampaikan tadi bahwa Allah sudah menentangnya manusia untuk membuat satu surah atau satu ayat yang bisa menandingi Al-Quran ini sebagai jalan lurus. Tidak akan pernah ada lagi. Ya, tadi sudah dikunci dengan wala tafalu, dan kamu akan tidak pernah bisa. Nah, di penghujung dari kajian kita ini saya membuat tema tadi cahayanya di dunia sampai nanti di akhir. Jadi ada situasi di mana nanti di akhirat manusia itu baru menyadari pentingnya yang disebut dengan cahaya tadi, ya, untuk dia bisa selamat. Saya bacakan ini artinya, ini ada panjang ini di surah Al-Hadid. Pada hari surah ke-57 ayat 12 sampai 14. Pada hari engkau akan melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Jadi nanti manusia pada saat mahsyar sudah kelihatan cahayanya, ya. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ya. Hari itu ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir banyak sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Demikianlah kemenangan yang sangat agung. Orang yang nanti di akhirat sudah mendapat cahaya, sudah jelas itu adalah kemenangan yang dahsyat, kemenangan yang agung. Pada hari itu, di ayat berikutnya ini, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Jadi kita punya 3 golongan ini. Satu, orang-orang beriman, sebagaimana klasifikasi di surah Al-Baqarah. Kemudian orang-orang kafir, ya, innallazina kafaru sawa'un 'alaihim, dan seterusnya itu ayat 6 dan 7. Kemudian orang-orang munafik 8 dan seterusnya ini. Ya, di sini sebutkan pada hari itu orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata pada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Bayangkan ini orang kafir dan orang munafik. Jangankan ini orang kafir, orang munafik pun juga berharap, tunggulah kami nih, ya. Kami ingin mengambil cahayamu. Lalu dikatakan kepada orang munafik ini, kembalilah kamu ke belakang, maksudnya kembali ke dunia kalau mungkin. Ya, dan carilah cahaya sendiri. Bayangkan kita beriringan dengan orang-orang yang punya cahaya. Mungkin kalau kita pakai senter atau pakai lampu mobil, kita mau ikut sama orang di tengah malam yang gelap gulita, lalu tidak mau memberikan cahaya itu, atau dia menyuruh kamu pergi cari sendiri cahaya itu. Alangkah sakitnya manusia ini, yang mana dia tidak bisa kembali ke dunia, disuruh mencari kembali cahaya di dunia. Padahal cahaya itu dibangunnya di dunia, bukan nanti di akhirat. Di dunia inilah kita bangun cahaya melalui amal-amal saleh. Kalau tidak nanti di akhirat jadi gelap. Mangkana fiha siyama wa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Siapa yang tersesat di dunia ini, di akhirat juga tersesat. Siapa yang gelap di dunia, nanti juga di akhirat dia penuh dengan kegelapan yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk. Nah, yang menarik ini orang-orang munafik malah berkata ini. Ya, di ujung dari ayat yang saya sebutkan tadi, lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang ada pintunya. Di sebelah dalamnya ada rahmat, yaitu cahaya, dan di luarnya penuh dengan asap, yaitu kegelapan. Jadi kegelapan dan asap dikonotasikan seperti itu, rahmat dan cahaya disamakan seperti itu. Apa kata orang-orang munafik ini? Dia kembali secara historis waktu di dunia, ingatkan. Orang-orang munafik memanggil kepada orang-orang beriman. Ya,
Yunadawnahum alam nakum ma'akum qalu bala. Orang-orang munafik ini ternyata bergaul dengan orang-orang beriman waktu di dunia. Lalu dia berkata, bukankah kami dahulu bersama kamu waktu di dunia ini? Nah, jadi interaksi orang-orang yang dalam penghuni neraka nanti di akhirat tetap berlangsung dengan orang-orang yang beriman. Tidak berarti bahwa tidak ketemu sama sekali. Tidak ada ruang interaksi. Dan apa yang dikatakan, bukan kami waktu dahulu bersama kamu waktu di dunia. Mereka menjawab bala ini. Iya benar nih. Tetapi kamu mencelakakan diri sendiri. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum ya wartabutum wa garratkumul amani hatta jaa amrullah. Benar. Ya, kita sama-sama waktu di dunia ini. Tapi kamu ini mencelakakan diri kamu sendiri. Menunggu-nunggu kebinasaan kami. Orang beriman ini menimpali kata-katanya waktu di dunia ini. Kamu amalah orang-orang munafik ini berharap-harap bahwa orang beriman itu menjadi orang yang binasa, menjadi orang yang celaka. Mereka membalikkan lagi kata-kata ini, bahkan meragukan Islam dan ditipu oleh angan-angan kosong. Ini banyak orang manusia ditipu dengan angan kosong di dunia ini, mencari terus kata di dunia ini tanpa peduli dengan beribadah sampai datang kepada ketetapan Allah. Ya, hatta ja'a amrullah, sampai datang ketetapan Allah, yaitu kematian dan sekaligus juga dengan kiamat. Wa garrakum billahil garur. Jadi setan itu penipu, memperdayamu hingga lalai terhadap Allah. Ini kata-kata orang beriman kepada orang munafik. Setan menjadi penipu, memperdayai kamu atau memperdayakan kamu sampai-sampai lupa terhadap Allah. Nah, saya kira ini di ujung dari kajian kita ini mengingatkan kita bahwa cahaya yang ada seperti kita di masjid sini, kita bangun di dunia itu adalah sifatnya personal. Nanti di akhirat sumber cahaya kita dari diri kita sendiri. Apabila kita ini beriman, beramal saleh banyak, maka semakin teranglah cahaya kita di sana, semakin tinggi tingkatan kita di jannatin adliya, di surga yang akan kita tempati. Sumbernya kita tidak bisa mengharap pada orang lain. Ini buktinya tadi. Ya, termasuk pada orang tua kita sendiri, pada anak kita sendiri, pada lain itu mereka punya cahaya sendiri-sendiri. Nah, kita berharap kita orang yang penuh dengan cahaya apabila kita sungguh-sungguh sudah beriman dan melakukan amal soleh. Mari kita giatkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah cahaya menjadi penerang bagi kita. Dengan membacanya, di dalam sebuah hadis ini, penghuni ars melihat ke bumi seperti bintang berkilauan bagi penduduk bumi. Ya, karena apa? Karena bacaan hamba Allah yang saleh itu Al-Quran, hingga jadi viral, kalau bahasa kita sekarang jadi viral di antara para mereka. Jadi kita dengan senantiasa mempelajari Al-Quran, mentadaburinya, dan itulah yang jadi tema kajian kita, senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu. Maka kita akan viral di para malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia yang ada di bumi. Mungkin kita tidak viral di dunia, tapi kita viral di alam gaib ini, di atas lana, di atas ars yang diakui oleh para malaikat. Dan semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini semakin memviralkan nama kita, diri kita nanti yang sekarang ini ada di arsnya Allah, dan lebih-lebih nanti di akhirat akan menjadi cahaya bagi kita. Saya kira inilah ujung dari kajian kita. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi para jamaah sekalian, baik dari nasyid maupun yang sifatnya yang lain. Semoga kita semua nanti sehat-sehat dan bisa mengunjungi dua kota suci Mekah dan Madinah, baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah, sehingga cahaya kita makin berkibar nanti, insyaallah. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.